Tadi wajib menurut agama berarti wajib taklifi ya. Wajib menurut agama ke setiap orang balik berakal terus sehat salah satu pendengaran atau penglihatannya, dia bisa mendengar atau melihat atau keduanya, dia harus ma'rifat, artinya harus meyakini disertai dengan dalil, disertai dengan alasan-alasan yang benar bahwasannya Allah Ta'ala bersifat qidam. Seandainya orang balik berakal itu hanya sekedar meyakini Allah Ta'ala bersifat qidam, seperti ya kebanyakan orang sekarang lah. Iya, saya tahu Allah Ta'ala bersifat qidam, tidak bermula. Tapi saya tidak tahu dalilnya itu apa, saya tidak tahu. Maka orang yang seperti itu namanya iman taklid. Ya. Imannya hanya sekedar ikut-ikutan. Orang yang seperti ini menurut kaum mutamat hukumnya dosa. Ya. Mendapat dosa karena dia tidak belajar untuk mencari dalilnya. Terus bagaimana dalilnya ntar ada? Wadidduhu al-hudusu. Lawan daripada sifat qidam adalah hudus ya. Ada permulaan. Allah Ta'ala ada permulaannya. Itu mustahil berarti ya. Wa dalilu ala zalika. Dalil, argumentasi yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat qidam annahu, yaitu laukana hadisan. Seandainya Allah Ta'ala ini ada awalnya. Allah Ta'ala ada awalnya. Kayak manusia misalnya Allah Ta'ala ada awalnya. Lah taja ila muhdisin. Maka sudah barang tentu Allah Ta'ala ini butuh kepada yang menciptakannya. Jadi kalau Allah Ta'ala ini barang baru, sudah pasti Allah Ta'ala butuh kepada penciptanya. Wahuwa muhalun. Sedangkan hal itu mustahil. Misalnya Allah Ta'ala butuh nih kepada yang menciptakan. Ya entar yang menciptakan Allah pun berarti butuh kepada yang menciptakannya lagi. Terus entar yang menciptakannya lagi butuh lagi. Sampai enggak ada ujungnya. Itu kalau bahasa mantek mah namanya tasalsul. Tasalsul seperti itu mustahil. Seperti misalnya Rosid mau berangkat ngaji ke guru ya. Rosid mau berangkat ngaji ke guru sama takur. Kur, lu berangkat kagak ngaji ke guru? Iya ntar kalau lu berangkat gue berangkat. Kata Rosid juga begitu. Kalau berangkat gue berangkat nih. Akhirnya mentunggu-tungguan. Iya. Nggak ada yang berangkat akhirnya. Itu namanya tasalsul itu kayak gitu. Nunggu-nungguin. Ya gue nungguin lu nungguin gue. Jadinya nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Niat juga ya. Itu seperti itu. Seandainya Allah Ta'ala butuh kepada pencipta, maka yang menciptakan Allah pun butuh kepada pencipta. Nah, yang menciptakan pencipta ini juga butuh lagi kepada pencipta. Antaranya nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Sedangkan mustahil kayak gitu. Kok mustahil? Ya karena dunia ini sudah ada. Berarti kan ada yang menciptakan ya. Berarti siapa yang menciptakan? Allah. Itu begitu. Karena tuh di tengah ada wa kaifiyatu iqamatid dalil, tata cara mendirikan dalil ala wujubil qidami, atas wajibnya sifat qidam lahu ta'ala kepada Allah Ta'ala. Antakula laulam yakun qadiman lakana hadisan. Seandainya Allah Ta'ala ini tidak kodim, lakana hadisan, sudah barang tentu Allah Ta'ala ini ada permulaannya. Ada permulaannya. Illa wasitota bainahuma, karena tidak ada perkara yang di tengah-tengah antara qidam dan hadis. Yang di tengah-tengah antara tidak ada permulaannya dan ada permulaannya. Itu tidak ada perkara yang kayak gitu. Walakin kaunuhu hadisan muhalun, dan tetapi bahwasannya Allah Ta'ala
ada permulaannya itu adalah mustahil. Karena tadi seandainya Allah Ta'ala ini ada permulaannya, sudah barang tentu Allah Ta'ala harus ada yang menciptakan ya. Sedangkan entar yang menciptakan Allah harus ada lagi yang menciptakannya. Mustahil kayak gitu tuh. Terus wajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Wajib bagi Allah Ta'ala al-baqa'u bersifat baqa ya. Wajib akal ya. Wa ma'nahu, makna daripada baqa annahu ta'ala la akhiralah, yaitu Allah Ta'ala tidak ada akhirnya, nggak kayak manusia. Allah Ta'ala tidak ada akhirnya, karena sesuatu yang tidak ada awalnya, yang tidak ada permulaannya, pasti tidak ada akhirnya. Karena dia ini yang menciptakan dia saja tidak ada, apalagi yang memusnahkannya. Kan begitu secara logika. Gua aja nggak ada yang bisa nyiptain gua, apalagi musnahin gua. Ya nggak ada lah. Itu logikanya seperti itu. Dan wajib menurut agama juga ya, kita ini orang yang balik berakal harus mengetahui, harus meyakini bahwasannya Allah Ta'ala bersifat baqa, ya ini Allah Ta'ala ini adanya tidak ada akhirnya. Terus Allah Ta'ala itu ada sampai kiamat pun Allah Ta'ala tetap ada. Dan harus mengetahui dalilnya, harus mengetahui dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala ini bersifat baqa. Sama seandainya seseorang itu hanya sekedar meyakini Allah Ta'ala bersifat baqa, tapi dia tidak tahu dalilnya, tidak didasari dengan dalil. Ya seperti kebanyakan orang sekarang. Saya ini tahu Allah Ta'ala bersifat baqa, yakin, tapi saya tidak tahu dalilnya yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat baqa itu apa. Orang seperti itu mendapat dosa kalau dia tidak bisa mengusahakan dalilnya. Kalau dia bisa mengusahakan dalilnya tapi dia meninggalkannya. Malah menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi ya. Menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi, orang yang hanya sekedar meyakini Allah Ta'ala ini bersifat baqa tanpa disertai dengan dalilnya. Nah, orang yang seperti itu hukumnya Islam di dunianya doang. Di dunia mah dia dihukum Islam. Artinya kalau dia nikah sama orang Islam ya sah nikahnya. Terus kalau dia menyembelih hewan sah ya. Sembelihannya itu sah dimakan. Tapi nanti datang ke akhiratnya dia dihukumi kafir. Di dalam nerakanya itu kekal. Cuma itu qaul dhaif yang menyelamatkan. Terus wadalilu ala zalika, dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala ini bersifat baqa, annahu, yakni laukana fanian, seandainya Allah Ta'ala ini fanian, ada akhirnya, bisa musnah Allah Ta'ala. Lakana jaizul wujudi, pasti Allah Ta'ala ini bukan wajibul wujud, melainkan jaizul wujud, adanya itu boleh ya, bukan wajib adanya. Sedangkan kita sudah tahu bahwasannya Allah Ta'ala wajibul wujud, adanya Allah Ta'ala itu wajibul wujud, harus, tidak masuk akal seandainya Allah Ta'ala ini tidak ada ya. Lakana hadisan, seandainya Allah Ta'ala ini bisa hancur, lakana hadisan, sudah barang tentu Allah Ta'ala ini hadis, barang baru, ada yang menciptakan. Sedangkan kita sudah tahu dari awal bahwasannya Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan, tidak ada yang bisa menciptakan ya.
Sesuatu yang tidak bisa diciptakan sudah barang tentu tidak bisa dihancurkan ya berarti. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Wajib bagi Allah Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Seperti Allah Ta'ala ini tidak adanya Allah Ta'ala ini tidak butuh kepada tempat, tidak terikat oleh zaman dan waktu, tidak terikat oleh arah. Jadi Allah Ta'ala itu ada sebelum kata ada itu tercipta. Allah Ta'ala itu ada sebelum tempat itu tercipta ya. Beda sama makhluk. Makhluk mah adanya butuh kepada tempat. Makhluk mah adanya butuh kepada tempat. Seandainya ada di dalam Quran itu kata-kata yang menisbatkan Allah Ta'ala kepada tempat, seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala ini kalau secara bahasa itu Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Arsy itu makhluk ya. Allah Ta'ala itu ada di atas arsy. Nah, kalau seandainya di Al-Quran itu ada kata-kata yang seperti menunjukkan Allah Ta'ala itu duduk ya, bertempat. Itu namanya ayat mutasyabihat. Tidak bisa ayat itu dimaknai dengan makna yang sesungguhnya. Tidak bisa dimaknai dengan makna yang sesungguhnya. Berarti maknanya itu harus dibelokkan dengan makna yang tidak bertentangan dengan tauhid. Berarti Ar-Rahmanu alal arsyistawa itu, lafaz istawanya itu termasuk badai tauriyah. Badai tauriyah. Nggak ngerti apa? Udah belajar kan? Badai tauriyah. Satu kata yang mempunyai dua makna, bisa makna bait, makna jauh, dan makna dekat, makna asal. Tapi yang diharapkan di sini adalah makna jauh. Istawa itu bermakna istaula, yakni menguasai. Berarti Ar-Rahmanu alal arsy istawa itu adalah Allah Ta'ala menguasai arsy. Bisa digulain itu. Udah. Ar-Rahmanu ala arsy istawa termasuk badai tauriyah. Nah, nanti kalau di Al-Quran seperti wallahu fis sama, Allah ada di langit, itu harus dibelokkan maknanya dari mana asalnya. Bukan berarti Allah Ta'ala ada di langit ya. Berarti Allah lah yang menguasai langit. Jadi jangan dianggap Allah Ta'ala itu bertempat, karena Allah Ta'ala mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mah bertempat ya butuh kita kepada ini, kepada itu. Seandainya Allah Ta'ala butuh kepada tempat, itu berarti menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah ya. Kan mustahil Allah Ta'ala butuh kepada makhluk, itu mustahil. Terus Allah Ta'ala juga mustahil punya wajah, punya anggota badan, punya kaki, punya tangan, itu mustahil ya. Kalau seandainya ada di Quran kan ada yadullahi fawqa aydihim. Kalau makna bahasanya mah tangan Allah di atas tangan para makhluk ya. Kayak seperti Allah Ta'ala itu punya tangan. Padahal itu juga maknanya itu harus dialihkan ya, harus dipindahkan dengan makna yang tidak bertentangan dengan tauhid. Karena di dalam kitab Jauhar Tauhid ada nazoman wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setiap nas, yakni
ayat Quran dan hadis yang bertentangan, yang seperti bertentangan dengan tauhid, maka ayat Quran atau hadis tersebut janganlah diartikan dengan makna yang secara zahir, akan tetapi artikanlah dengan makna yang tidak bertentangan dengan tauhid, yang tidak bertentangan dengan tauhid. Berarti yadullahi fawqa aydihim ini ay kudratullahi fawqa kudratihim, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan para makhluk. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan para makhluk. Kalau dimanai dengan tangan, ntar Allah Ta'ala punya tangan, ya, punya kaki, ya, bisa jalan, bisa ngelancong, mustahil itu bagi Allah. Nah, ini mukhalafah lil hawadis ini menafikan akan 5 kam. Menafikan 5 kam. Pertama, kam mutasil fizat. Kam mutasil fizat itu mustahil ada zat makhluk yang serupa sama zat Allah. Jadi Allah Ta'ala punya saingan itu sama. Itu mustahil, ya. Atau kan munfasil fizat, Allah Ta'ala ini tersusun dari anggota-anggota badan seperti manusia gitu. Allah Ta'ala punya wajah, punya pala, itu mustahil bagi Allah. Terus ada kamutasil fisifat. Kamutasil fisifat ini seperti sifat kudrohnya Allah Ta'ala ini ada 2. Nah, sifat kudrohnya ini ada 2, seperti sifat kudroh yang satu buat menciptakan, sifat kudroh kedua buat meniadakan, ya. Itu juga mustahil, ya. Atau kamun fasil fizat, kamun fasil fisifat. Sifat ada sifat makhluk yang sama kayak sifat Allah, itu mustahil, ya. Biarpun manusia ini bisa melihat, tapi beda penglihatannya sama Allah. Allah mah maha melihat, bukan melihat doang. Beda sama manusia mah terbatas. Manusia mah penglihatannya kalau kedekatan nggak kelihatan, kalau kejauhan apalagi, ya. Manusia bisa nggak melihat kelopak matanya sendiri? Nggak bisa. Itu kedekatan nggak bisa. Mata dingin nggak bisa, manusia mah terbatas. Kejauhan yang nggak bisa. Kita nggak tahu di sana dia lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi berbuat apa, kan kita nggak tahu. Iya, itu keterbatasan manusia berarti. Terus kam munfasil fil af'al. Ada selain daripada Allah, ada yang bisa menciptakan. Nah, ini mustahil. Walaupun sifat kudrohnya Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Adapun para ulama ini ntar membahasakan sifat kudroh ini untuk menciptakan ini, itu namanya isnad majaz akli, ya. Kalau dalam ilmu balaghah isnad majaz akli, menyandarkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Tapi sebenarnya yaitu balaghah, ya. Jadi kata-kata yang indah kalau digituin. Cuma kalau dimanai dengan mana asalnya malah salah paham, kan? Berarti yang menciptakan tetaplah Allah Ta'ala, ya. Tapi Allah Ta'ala lah yang mempunyai sifat kudroh, ya. Bukan sifat kudrohnya yang menciptakan itu, tapi Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kudroh, ya. Bingung ya? Ada puyeng. Ya ini kan soalnya ya di YouTube sekarang itu kan banyak, ya. Ya kata Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala ada di arsy, katanya. Ya itu bertentangan dengan tauhid. Soalnya mungkin dia melihatnya itu dengan makna johirnya, bukan makna yang sesungguhnya.
Tuh, fal mukhalafa lil makhluqat ibaratun an salabil jirmiyah wal aradiyah wal kulliyah wal juz'iyah. Falazimul jirmiyah at-tahayyuzu walazimul aradiyah al-qiyamu bil ghairi. Ya. Mukhalafah dinisbatkan ke makhluk adalah yaitu makhluk itu haruslah punya jirim ya, punya sifat makhluk. Terus ada kuliah, anggota badan secara keseluruhan, juz'iyah, ada anggota-anggota badan ininya, bagian-bagian anggota badan. Ya, itu mustahil semua ke Allah Ta'ala punya jantung, punya kepala. Makanya kalau di Quran juga ada wajhullah itu maknanya zatullah. Zat Allah bukan mukanya Allah ya. Saya memandang wajah Allah. Nah, itu kalau ulama yang ngomong atau Quran yang ngomong itu berarti zat Allah ya, memandang Allah ya, bukan wajahnya. Karena Allah Ta'ala maha suci dari punya anggota badan ya, maha suci. Ya, terus bagaimana Allah ya? Kita mah tidak bisa menggambarkan, tapi nanti di surga itu Allah Ta'ala, manusia di surga melihat Allah Ta'ala itu boleh ya, bisa. Bahkan para wali Allah itu ada yang dikasih nikmat biasa, itu dikasih nikmat bidadari, nikmat makanan di surga itu Enggak demen saya nggak mau ini, saya mau pengennya Allah, saya pengen melihat Allah gitu. Amin. Tidak ada yang mustahil. Itu begitu ya. Jadi sebenarnya dibanding kita dikasih bidadari, dibanding dikasih makanan di surga itu nikmatnya jauh lebih indah dibanding kita nanti melihat Allah secara langsung. Tapi bila kaifiah, bukan dengan cara yang tidak bisa didefinisikan, bukan dengan mata ngelihatnya, bukan dengan ini. Dan Allahnya pun bukan berarti kita ngelihat Allah di surga, Allahnya pun ada di surga, bukan. Allah Ta'ala mah ya tetap tidak bertempat. Cuma kita ngelihatnya itu ya susah lah menggambarkannya nanti. Kalau kata Akang para bakti, ntar bandingan melihat Allah dengan makanan yang ada di surga, bidadari yang ada di surga itu kayak orang ini dibekelin ya, dikasih hadiah sama pacarnya, tuh, nih dari pacar lu nih, ini baju dari pacar lu, surprise nih dari pacar lu nih. Itu seneng nggak orang dikasih hadiah sama pacarnya, seneng nggak? Seneng ya? Seneng, iya. Nah cuma lebih seneng hadiahnya apa lebih seneng ketemu sama pacarnya? Kalau dia benar-benar cinta pacarnya kan ya, sama begitu gambarannya itu seperti itu. Jadi kalau udah pacarnya udah datang mah ini hadiahnya diabaikan ya. Ini saya pengen gitu ya. Gambaran manusia itu nanti begitu. Lupa dia, sama bidadari lupa nanti kalau udah melihat Allah Ta'ala. Kalau di dunia mah nggak bisa kecuali Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ya. Selamat datang kepada orang Kupang. Terusin ya. Wa ma'nahu ya. Wa ma'nahu arti daripada mukhalafatul hawadisi annahu yani laisa mumasilan lil hawadis. Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan makhluk ya. Seperti tadi ayat nakli ada dalilnya
Oh, ini mah di atas. Beda-beda. Terus. Walaysa lahu yadun. Tuh. Terus. Walaysa lahu yadun. Oleh karena Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan makhluk, maka Allah Ta'ala ini tidaklah memiliki tangan, wala ainun, tidak memiliki mata, wala uzunun, tidak memiliki kuping, wala ghairu zalika, dan yang lain-lainnya. Min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk. Seandainya manusia ini meyakini Allah Ta'ala punya tangan, meyakini Allah Ta'ala punya tangan, kayak manusia biasa, itu dia kafir dengan keyakinannya itu ya. Cuma ya kita ini jangan menjatuhkan hukum kafir ke orang itu. Cuma secara hukum itu seperti itu ya. Adapun apabila orang meyakini seperti itu, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa dia ini telah kafir, itu jangan. Harus lebih teliti lagi tuh. Wala ghairu zalika, dan yang lain-lainnya, punya rambut, gitu, punya muka, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk. Wadiduha al mumasalah lil hawadis. Lawan daripada mukhalafatul hawadis adalah mumasalah lil hawadis. Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Wa dalilu ala zalika, dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat mukhalafatul hawadisi, yakni annahu laukana mumasilan lil hawadis. Seandainya Allah Ta'ala ini serupa dengan makhluknya, Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala ini butuh kepada tempat buat duduk dia misalnya, atau butuh mata buat melihat, butuh tangan buat memegang. Lakana hadisan, sudah barang tentu berarti Allah Ta'ala ini hadis ya, sama kayak makhluk. Berarti Allah Ta'ala ini butuh kepada yang menciptakan. Lakana hadisan wa huwa muhalun, sedangkan Allah Ta'ala ini sama kayak makhluk, itu mustahil, karena makhluknya maha lemah ya. Adanya makhluk itu sama adanya Allah sangat berbeda. Adanya kita juga, adanya kita tahu nggak kapan? Adanya kita ini kita nggak tahu, kita dikasih tahu mama kita lahirnya tanggal segini, lo dulu lahirnya nyungsang, kaki duluan, kan begitu kan. Kalau kita nggak dibilangin nggak tahu. Itu manusia mah beda adanya. Terus akhirnya hidup manusia juga beda ya. Kapan kita akan meninggal pun kita nggak tahu. Ya mungkin pulang ngaji kita balik meninggal nggak ada yang tahu. Apalagi ngapain. Mudah-mudahan aja tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nggak ada yang tahu nasib manusia itu, nggak ada yang tahu. Biarpun misal sekarang dia ini pendosa sekalipun, ya kita tetap ya nggak tahu akhir hayatnya itu bagaimana. Ya karena sah-sah aja Allah Ta'ala menjadikan pendosa itu masuk surga. Ada kisahnya tuh di Syarah Hikam itu ada seorang yatim, dia ini maksiat apapun sudah dia kerjakan, perkosa orang ya udah pasti pernah, terus mabok segala udah, pokoknya segala maksiat itu udah pernah dia kerjain. Nah ini lobet. Terus pas sebelum meninggal itu dia sakit dia 3 hari. Itu orang yang ahli maksiat itu, dia berpesan sama ibunya, Bu, ini saya kayaknya bakal meninggal. Ini orang ahli maksiat ini sholat kagak, apa kagak ya. Saya ini kayaknya bakal meninggal.
nggak lama lagi ini saya nitip cincin saya nih, tulis la ilaha illallah, taruh di kapan saya gitu. Terus jangan kasih tahu warga sekampung bahwasannya saya ini meninggal, jangan kasih tahu karena nggak mungkin orang mau nyolatin saya kata gitu. Nggak mungkin orang mau nyolatin saya. Yang ada saya malah dicaci maki nanti. Orang saya mah ahli maksiat, hidup saya hina gitu ya. Terus nanti kalau saya udah dimasukin ke dalam kubur, injek pipi saya. Katakanlah ini balasan sebagai orang yang menentang agama Allah. Begitu kata dia itu sebelum meninggal itu dia ngomong begitu. Wasiat seperti itu ke ibunya. Ya udah tuh. Akhirnya ibunya ini nyewa orang ya, 4 orang. Dia nggak bilang-bilang tetangganya, udah meninggal tuh anaknya. Dia nyewa orang buat gotong jenazahnya itu buat nguburin. Dikuburin lah. Ada seorang tabiin ngelihat, lah ini kok dia begini, yang nggak ada yang nganterin gitu ya, nggak ada yang nganterin. Terus dikuburin sendiri. Pas beres itu orang tuanya itu malah tawa, abis dikuburin tawa orang tuanya. Ditanya lah sama tabin ini, lah ini kenapa perempuan kamu tertawa? Terus ini emang siapa ini yang dikubur? Kok kamu malah tawa? Ini anak saya. Terus kenapa kamu malah senyum gitu ya? Tertawa. Karena saya telah dibuka hijab ya. Saya mendengar tadi anak saya berkata, Ibu, saya ini sudah kembali ke pangkuan Robku dengan dosa-dosa saya telah diampuni katanya. Karena saya ini dengan tadi itu ya, dia ini balik dengan merasa hina itu, dia ini diampuni. Beda emang. Jadi jangan putus asa. Biarpun misal kita merasa tukang maksiat, merasa banyak dosa, ya mudah-mudahan aja ampunan Allah Ta'ala itu datang ya kepada kita. Insya Allah, insya Allah. Ada lagi orang yang kisahnya itu mah dulu Bani Israel ya. Pada masa Bani Israel, jauh sebelum Nabi Muhammad ini dilahirkan. Ada seorang yang soleh buat dari Bani Israel, ada itu dia lagi duduk dia datang. Terus nggak lama ada seorang yang paling brengsek dari Bani Israel. Pokoknya mah tukang merkosa orang ya, tukang bunuh, tukang maling dia datang. Nah ini kata orang yang paling brengsek di Bani Israel, ketemu dia sama orang soleh nih, sama kiainya lah, kiai dari Bani Israel. Dia numpang duduk jika di dalam hatinya tuh dia berkata, mudah-mudahan aja nih gue duduk sama orang soleh mah dapat rahmat lah, dapat kasih sayang Allah ya, diampuni lah dikit-dikit gitu ya. Nah itu dia dengan tawadu datang ke situ. Tapi ini orang soleh ini di dalam hatinya malah berkata, gua kan orang soleh nih, gua ahli ibadah, ahli ilmu. Jadi ngapain sih duduk sama gua, agak pantas gitu. Ngerasa dia ini lebih mulia daripada tukang maksiat tersebut ya. Nah, terus diusir sama orang soleh ini. Soalnya lu ngapain di sini lu? Tukang maksiat deket-deketin gua kayak gitu bahasanya. Nah, setelah itu datang wahyu ke Nabi pada zaman itu ya. Dikasih tahu Nabi bilangin tuh kedua orang itu bahwasannya ke yang tukang maksiat tadi sudah diampunin dosa-dosanya. Karena tadi dia ini sudah berharap ampunan Allah, sudah berharap rahmat Allah turun kepadanya dengan dia duduk dengan bersama orang soleh tadi ya. Dia datang dengan menghinakan diri. Nah, si orang soleh tadi bilangin pahalanya itu sudah angus. Karena dia ini telah merasa lebih mulia daripada orang brengsek tadi ya.
sudah merasa sombong, lah itu angus. Jadi skornya 0-0 lah gitu. Makanya hilangin lah gitu rasa-rasa kita ini lebih hebat dari orang lain. Kita ini ngerasa gue mah tukang ngaji nih, ngapain lu gitu. Jangan, karena banyak rahasia-rahasia yang kita ini tidak tahu ya. Wayajibu pihak kita lah al-qiyamu bin nafsi. Oh. Mas 10 ya? Al-Fatihah. Oh enggak ada. Oh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahumma sholli wasallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah as-sadiqil amin wa ala alihi as-sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa sahbihi ajma'in.